Selamat siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang Ibu. wabarakatuh. Ini bener kuliah yang Waalaikumsalam kedua ya? warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ketiga kan ya? Ini kuliah kedua kan? Yang materi ini belum ya? Belum benar disampaikan ya. Oke, cek. Ya. Oke, kita lanjut materi untuk perkuliahan kita yang kedua ya. Untuk materi yang pertama kemarin sudah fitoterapi code, kemudian hari ini kita ke fitoterapi obesitas, hiperlipid, hiperkolesterol. Ya, baik. Semoga ini sudah hadir semua ya. Ada berapa orang? 6. Ada 5 ya. Oke. Untuk obesitas, hiperlipid, dan hiperkolesterol ini memang bisa berawal dari satu kondisi yang sama gitu ya. Awal atau asal muasalnya ya. Jadi mereka saling terkait sehingga untuk fitoterapi ini kita jadikan satu aja. Ya, kita mulai ke obesitas terlebih dahulu. Jadi kalau obesitas ini sebenarnya istilah yang eh, sebenarnya ada grading ya, ada kategori sesuai dengan keparahan ya. Tetapi yang kita sebut di sini lebih ke obesitasnya ya, karena kalau dia belum atau masih praobesitas, nah ini sebenarnya dengan mengatur pola makan itu sudah cukup ya, tetapi untuk yang obesitas ini dia sudah lebih berisiko sehingga sudah memerlukan tambahan-tambahan terapi dari luar ya, supaya apa? Supaya tidak memberikan dampak yang lebih kompleks pada kesehatan tubuhnya ya. Jadi obesitas itu bisa terjadi ketika akumulasi lemak tubuh itu berlebih ya, kemudian di satu sisi penggunaan kalorinya itu sedikit gitu ya. Sehingga ketika seseorang mengkonsumsi kalori dalam jumlah tertentu tetapi pembakarannya itu lebih sedikit, maka akan terjadi penumpukan kalori atau kelebihan kalori yang kemudian disimpan di dalam jaringan ya, disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak ya. Nah, karena kalau konsumsi kalori itu kan bisa berasal paling besar itu dari karbohidrat ya, dari nasi, apalagi dengan pola makan orang Indonesia yang lebih banyak nasinya daripada proteinnya sehingga kalorinya itu lebih banyak gitu ya. Kalori yang dikonsumsi dengan pola makan 3 kali sehari itu menghasilkan kelebihan kalori yang lebih ya, bahkan apa, melebihi konsumsi yang seharusnya. Sementara ada beberapa kebiasaan tertentu dari orang-orang Indonesia yang
lebih sedikit gerakan yang dia akan membakar kalori. Nah, kemudian ketika karbohidrat itu dia asupannya itu berlebih, ya, ketika dia dibakar itu kan cepat menghasilkan energi ya. Kemudian ketika energi itu berlebih, maka sebagian akan di stok ya atau disimpan. Ya, disimpannya dalam bentuk lemak. Ya, jadi ada arah metabolisme ya setelah penguraian karbohidrat, kemudian nanti diarahkan ke pembentukan lemak. Nah, lemaknya disimpan di mana? Ya, awalnya di jaringan-jaringan tertentu ya. Kemudian nanti kalau sudah parah, maka bisa masuk juga di dalam apa namanya? Di dalam organ ya apa yang menyelimuti organ itu ya. Itu ada juga jaringan-jaringan lemak yang memang dia fungsinya sebagai pelindung organ. Nah, nanti bisa masuk ke sana sehingga ada risiko yang lebih ya pada organ tersebut ketika memang ada lemak-lemak visceral itu yang ada di wilayah organ itu akan semakin menumpuk, semakin menumpuk. Itu akan semakin tidak sehat. Jadi terakumulasinya itu di banyak tempat ya. Kalau wilayah-wilayah tertentu yang biasanya dipakai sebagai penyimpanan lemak itu sudah berlebih, maka nanti akan masuk juga di wilayah dinding pembuluh darah. Nah, ini yang kemudian memberikan dampak yang banyak gitu untuk kesehatan manusia. Kalau kita lihat dari pengertian menurut Kemenkes ya, jadi obesitas itu bisa diartikan sebagai penumpukan lemak yang berlebih ya, ketika asupan itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan. Kemudian tadi saya katakan bahwa ada grading ataupun tingkatan dalam obesitas. Nah, ini dengan cara apa kita mengetahui itu? Ya diukur dulu seberapa besar ukurannya. Dengan menimbang berat badan ada metodenya ya, ya penimbangan hidrostatis ya, kemudian bisa juga dengan cara mengukur lipatan kulit, mengukur jaringan non lemak ya, kemudian mengukur BMI. Nah, ini yang paling mudah ya, mengukur BMI atau IMT, indeks massa tubuh, yang itu lebih banyak digunakan oleh tenaga kesehatan juga ya untuk mengukur atau screening awal pemeriksaan. Nah, untuk tingkatan atau klasifikasi dari obesitas berdasarkan IMT atau indeks massa tubuh tadi, jadi ada kategori kurus normal, kemudian kelebihan berat badan, kemudian baru masuk ke obesitas. Obesitas pun itu ada tingkatannya, ada kelas 1, 2, dan 3. Nah, ini kita bisa mengukur sendiri bagaimana BMI kita masing-masing ya, dan itu masuk di wilayah yang mana. Ya, apakah dia di bawah 18,5 atau dia normal ya, atau memang sudah masuk ke arah kelebihan berat badan atau bahkan obes ya, kelas 1, 2, atau 3. Nah, bagaimana mengukur BMI atau indeks massa tubuh tadi? Jadi ada berat badan ya dalam ukuran kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan, tetapi sudah dalam bentuk meter ya, satuannya dalam meter. Di berat badan diubah di dalam satuan meter dikuadratkan. Kemudian nanti berat badan dibagi dengan hasil pengkuadratan dari tinggi badan tersebut. Ya, maka ini nanti akan menentukan misalnya BMI-nya 26 berarti apa kategorinya? 26 berarti oh kelebihan berat badan. Nanti tinggal diatur ya bagaimana supaya kalorinya dikurangi dikit gitu ya. Kemudian ekskresi atau metabolismenya atau penggunaan dari kalori itu ditambah sedikit, maka nanti sudah normal. Oke, kemudian nanti bisa diukur masing-masing. Nah, untuk obesitas ini ada juga orang yang mengaitkannya dengan kultur, gitu ya. Karena dia merasa tidak cantik ketika gendut, gitu kan. Ketika berat badannya naik, kemudian merasa tidak percaya diri. Ya, tetapi yang lebih dari itu adalah bahwa ketika seseorang mengalami obesitas, maka dia semakin rentan terhadap penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu berarti penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme.
Gangguan metabolisme itu apa? Ya segala macam apa? Segala macam substrat baik dia karbohidrat, lemak ataupun protein atau senyawa-senyawa lain yang dia mengalami gangguan di dalam metabolismenya. Gangguan metabolismenya ini ya berarti terkait dengan banyak hal ya, bisa jadi karena dia gagal ya di dalam jalur perombakannya itu mengalami kegagalan ya karena mungkin resistennya beberapa hormon ya, ataupun enzim itu, sehingga dia tidak berhasil melakukan metabolisme dengan baik ya ke arah sekresi bisa jadi atau ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang bermanfaat. Ini bisa dari arah mana saja, tetapi yang terkait dengan metabolisme senyawa, gitu ya. Nah, ini akan menjadi rentan penderita obesitas ini karena biasanya orang-orang yang obes ini kepekaan dari beberapa enzim itu berkurang. Ya. Dan sebenarnya kondisi obesitas itu ada juga ahli yang mengatakan bahwa kondisi obes itu adalah kondisi inflamasi sebenarnya. Kondisi tubuh dia itu sedang mengalami inflamasi. Ya, walaupun untuk penjelasan medisnya mungkin kurang tepat begitu ya. Tapi kalau dilihat dari fenomena klinisnya, ya ada yang mengatakan bahwa obes itu sebenarnya dia dalam kondisi inflamasi. Gitu. Nah, sehingga apa? Itu adalah kondisi yang tidak bagus ya, tidak baik-baik saja. Bisa berdampak ke arah mana saja. Ya. Di antaranya hal-hal yang bisa dipicu ya atau gangguan-gangguan atau bagian yang bisa dipicu oleh adanya obesitas ini sangat banyak, ya, sangat kompleks. Ya. Dari tingginya kalori ya yang diasup, kemudian dia ketika mengotori lemak darah, kemudian lemak darahnya itu ternyata mengotori pembuluh darah, misalnya ya, pembuluh darahnya itu misalnya adalah arteri yang ada di jantung, nah maka di situ kemudian bisa muncul sumbatan, ya kegagalan jantung memompa darah, ya bisa berdampak ke arah ini ya apa namanya serangan jantung ya sampai kemudian gangguan-gangguan yang lain seperti aritmia. Kemudian juga bisa sumbatan tadi ketika terjadi di sini di dalam jantung maka akan serangan yang menyebabkan pada kematian ya karena kekurangan oksigen pada sel-sel di jantung tersebut. Itu baru baru di kegagalan organnya ya, tetapi tentunya meluaskan sampai yang lain. Kalau misalnya sumbatannya itu ada di wilayah pembuluh darah di kaki, maka ya ini ya bisa juga berdampak ke arah eh, apa namanya kematian jaringan juga bisa. Nah, ini ada kaitannya dengan yang stroke. Kalau sumbatannya itu ada di otak, ya maka nanti akan menyebabkan sel-sel di otak itu kurang mendapatkan oksigen, sel-selnya bisa mati, ya, sehingga tubuh itu tidak akan bisa melakukan gerakan ataupun hal-hal lain yang sinyalnya itu berasal dari otak. Kalau dibiarkan ya si sel-sel otak itu kekurangan oksigen ya maka sel-sel itu bisa mengalami kerusakan yang menyebabkan matinya berbagai macam organisasi di dalam tubuhnya. Di antaranya misalnya penghantaran syaraf, penghantaran sinyal ya, saraf yang bisa menggerakkan kaki dan tangannya gitu ya. Di antaranya itu kemudian kemampuan dia untuk berbicara, kemampuan untuk menelan. Nah, itu pada penderita stroke ke sana ya. Kemudian sumbatan di kaki tadi menyebabkan juga matinya jaringan. Itu kaitannya dengan eh, apa? Tingginya asupan, ya. Tingginya asupan sehingga seseorang itu mengalami obesitas ya, maka asupan itu juga bisa berdampak ke yang lain. Jadi faktor risikonya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian kalau dilihat secara fisik ya, orang yang mengalami obesitas itu kan badannya besar ya, berat begitu, sehingga kaki-kaki ini ya, tungkai-tungkai ini dia akan mengalami tekanan yang lebih berat, yang lebih besar dibandingkan ketika badannya itu dalam kondisi yang wajar. Nah, ketika tekanannya semakin berat di wilayah tubuh bagian bawah, maka termasuk juga tekanan-tekanan di wilayah pembuluh darah. Pembuluh darah di area bawah itu akan
apa ya, karena badannya berat gitu kan, maka pembuluh darah mengalami tekanan juga yang lebih dari biasanya, sehingga bisa mengalami pelebaran. Ya, hanya lama berdiri gitu kan, semakin berat tuh beban tubuh kita bagian bawah, sehingga akan menyebabkan varises di tungkai-tungkai bagian bawah. Kemudian selain yang terbebani pembuluh darah, ada lagi yang terbebani yaitu persendian. Sehingga pada beberapa penderita ini akan mengalami keparahan di wilayah persendiannya, bisa terjadi radang sendi, gitu kan ya. Ini akibat dari ekses kalori, ya, akibat dari obesitas. Kemudian ketika apa kalori dan apa ya karena banyak makan gitu kan, maka akan semakin banyak juga senyawa-senyawa yang dia menjadi sampah darah ya. Sehingga darah itu akan menjadi lebih kental sehingga muncullah hipertensi ya. Pada kondisi obesitas juga, insulin itu mengalami penurunan kepekaan. Penurunan kepekaan ketika ada glukosa banyak di dalam pembuluh darah, si insulin itu karena kondisi obes itu ternyata dia mengalami sebagian itu mengalami resistensi sehingga tidak peka gulanya sudah banyak di pembuluh darah, tapi dia si insulin itu tidak berusaha membuka kunci sel. Ya, insulin itu kan sebenarnya kunci kan. Dia punya tugas untuk membuka kunci sel supaya apa? Supaya darah, kok darah. Supaya glukosa yang ada banyak di dalam darah itu dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel-sel tubuh kita. Untuk apa gulanya masuk di dalam sel? Ya untuk membangkitkan energi gitu kan. Glukosa kan sumber energi kan. Dia akan nantinya di metabolisme ya dengan proses yang macam-macam itu ya, glikolisis dan seterusnya ya. Nah, sehingga sampai menghasilkan energi tersebut. Nah, pada orang obes terjadi resistensi insulin sehingga glukosanya menumpuk di dalam darah, maka terjadilah kondisi yang kita sebut dengan diabetes. Jadi orang yang obes itu memiliki resiko lebih banyak mengalami penyakit-penyakit dibandingkan orang yang kurus, gitu ya. Oke, jadi tapi kalau orang yang kurus, nah itu umumnya karena asupan kalorinya itu rendah ya, kemudian resikonya adalah kekurangan nutrisi, maka berdampak pada pertumbuhan. Nah, itu juga masalah sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau obes ini arahannya ke penyakit metabolik, kalau kurus arahannya biasanya karena bisa mengarah pada penyakit infeksi biasa, misalnya ya, atau gangguan perkembangan, terutama pada saat masih anak-anak. Oke, itu tadi obesitas gitu ya. Jadi obesitas itu juga bisa menjadi kondisi klinis yang perlu untuk diterapi ya, terutama kalau dia sudah masuk ke obesitas tingkat 1, 2 maupun 3. Ya, ketika masih pra, maka sebenarnya mengatur pola makan itu sudah bisa mengembalikan ke kondisi semula. Nah, kemudian yang juga dekat kaitannya tadi, ketika asupan kalori banyak, maka ya umumnya akan mengalami hiperlipid, gitu ya. Kondisi apa? Kondisi ketika lemak atau lipid di dalam plasma itu kadarnya tinggi, itu berlebih di dalam darah, gitu ya. Bisa dalam bentuk macam-macam ya. Di dalam video yang tadi sudah saya share, itu juga menunjukkan bahwa lemak atau lipid itu di dalam badan kita itu ada dalam berbagai bentuk ya, karena ada proses metabolisme di dalam. Nah, seseorang yang mengalami hiperlipid atau hiperkolesterol itu belum tentu dia mengalami obesitas, gitu ya. Tapi orang yang obesitas itu kemungkinan besar dia dalam kondisi hiperlipid dan hiperkolesterol, gitu. Ini harus kondisi yang kita pahami. Walaupun memang eh, apa ya kondisi tersebut sangat terkait, gitu kan. Orang yang obes kemungkinan besar hiperlipid dan hiperkolesterol. Orang yang obes dengan apa diagnosis ini sering bareng-bareng gitu ya.
hiperlipid, hiperkolesterol, sementara dia punya berat badan yang berlebih, sehingga terapinya bisa dibuat pendekatan yang mirip gitu. Apalagi fitoterapinya itu juga dibuat yang mirip ya. Seseorang yang mengalami hiperlipid belum tentu mengalami obesitas. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Kenapa begitu? Ya bisa jadi karena kalori yang diasup ini lebih rendah dibandingkan kalori yang digunakan. Ya, tetapi ternyata asupannya itu lebih cenderung bahan-bahan yang dia memiliki lipid dan kolesterol dalam konsentrasi yang tinggi. Sehingga ketika makan udah langsung melejitkan angka kolesterol dan hiperlipidnya. Gitu. Ya, ini juga kondisi yang tidak baik gitu ya, juga harus diwaspadai. Belum tentu orang yang kurus itu kemudian dia tidak mengalami hiperkolesterol gitu. Nah, di dalam video yang sebelumnya tadi sudah juga disampaikan bahwa lemak itu beredar di dalam badan kita dalam berbagai macam bentuk, ya, dalam bentuk trigliserid, kolesterol, fosfolipid ataupun lipid. Ya. Kemudian lipid ini dia beredar di dalam darah itu dia membentuk suatu kompleks, yang membentuk suatu kompleks senyawa, jadi tidak sendirian ya karena lipid itu sifatnya nonpolar ya. Ya harus bisa diedarkan ke dalam tubuh kita dengan kondisi eh, dengan lancar begitulah ya. Dengan basis darah yang relatif lebih banyak airnya atau polar. Nah, lipid ini dia beredar di dalam tubuh manusia itu dengan melakukan kompleks dengan protein, sehingga disebut dengan lipoprotein. Dalam bentuk apa saja, macam-macam seperti ini. Kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Oke, kemudian, nah ini adalah pathway-nya, jalur metabolismenya. Ya. Lebih jelas ada di dalam video tadi, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa bentuknya itu beragam ya. Ada yang LDL, LDL, ini ada VLDL tergantung dari densitas dan ukurannya VLDL, kemudian ada dia diubah menjadi IDL, kemudian LDL, ya. Nah ini kan ada alurnya ini, ya, sama dengan yang ada di YouTube tadi bahwa ada arah di mana eh, lemak-lemak tadi dia menuju ke hepar ataupun sebaliknya. Ya. Dia dibawa ke arah mana? Apakah dari dari usus itu apa yang terjadi dengan lemak-lemak tadi itu ketika orang mengonsumsi makanan ya makanan yang mengandung lemak dan mengandung kolesterol ya dikonsumsi kemudian masuklah dia ke dalam usus gitu. Nah, setelah ada di dalam usus jadi si lemak tadi dia akan dimetabolisme dengan bile acid atau asam empedu ya si lemak dan kolesterol tadi ya di metabolisme itu ya kemudian hasil metabolismenya itu disimpanlah dia di dalam liver atau hati ya di situ sudah ada ya yang protein-protein yang terkait ya untuk mengikat ya. Nah kemudian lemak yang tadi yang berasal dari usus tadi dia juga akan di ini lemak bentuk sederhananya ya dia akan diubah dalam bentuk mikron dan seterusnya ya kemudian juga hati juga jadi prosesnya melalui metabolisme di hati ya kemudian beberapa di antaranya itu kemudian disimpan ya di dalam jaringan lemak. Kalau misalnya tubuh pada saat itu kelaparan banget, maka simpanan-simpanan cadangan lemak itu akan diambil ya untuk mendapatkan energi. Jadi kalau orang yang gemuk itu mestinya stok energinya lebih
besar ya daripada orang yang sehingga dengan adanya jalur ini ada lemak-lemak yang dia memang arah gerakannya itu untuk membersihkan lemak darah. Nah, sehingga dia dikatakan sebagai lemak yang baik. Nah, lemak yang baik. Lemak yang baik itu yang mana? Yang HDL, high density lipoprotein. Jadi yang densitasnya itu lebih tinggi. Itu ternyata dia pergerakannya ke arah apa, ke arah pembersihan lemak-lemak darah. Jadi darah-darah yang biru yang sudah tidak dipergunakan itu dirombak kembali. Oke, nah bagaimana kemudian pengatasan obesitas? Nah, tadi sudah disampaikan ya, bahwa perubahan perilaku itu bisa menjadi langkah yang sangat baik gitu ya untuk mengatasi obesitas ini. Karena memang ya agak susah sebenarnya poin satu ini adalah poin yang paling susah ya. Ada orang yang memang dia kelebihan berat badan tapi merasa bahwa itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan gitu. Dan ada juga perilaku tentang perilaku makannya ya. Jadi ada apa ya kebiasaan dari daerah barangkali untuk kebiasaan sejak kecil ya bahwa makan itu nasinya harus banyak gitu karena orang-orang Indonesia kan relatif nasinya lebih banyak daripada lauknya kan. Nah, perilaku-perilaku itu bisa untuk kemudian diubah perlahan-pelan supaya bisa mengatasi obesitas. Kemudian dengan olahraga, pengaturan pola makan, pembedahan, terapi obat, dan akupunktur. Ada yang kenal ini? Nggak kenal ya. Kalau mbak-mbak mungkin kenal. Eh, nah ini tadi beberapa prosedur yang digunakan ya. Jadi mengatasi obesitas ini tergantung dari kondisi ya. Perubahan perilaku jelas, kemudian olahraga, pengaturan diet juga jelas. Nah, ada kondisi tertentu yang dengan alasan medis itu bisa dilakukan pembedahan ini ya. Ini adalah tindakan invasif yang memang harus dengan pengawasan yang ketat. Terapi obat ini beberapa pernah terjadi yang sebenarnya tidak tepat ya, obat-obat golongan psikotropik yang dimanfaatkan untuk mengurangi nafsu makan. Kan dulu pernah ada ya, ada satu apotek di Jogja yang laris banget psikotropiknya ternyata dipakai untuk mengurangi nafsu makan, jadi untuk pelangsing gitu. Tapi kalau sekarang sudah sudah jarang lah pelanggaran semacam itu. Dan akupunktur dengan memanfaatkan saraf-saraf tertentu untuk distimulasi sehingga bisa mengurangi nafsu makan misalnya, ya, atau kemudian memperbaiki eh, kesehatan lambung. Kemudian tindakan pembedahan ini prosedur medis ya untuk kondisi yang memang sudah urgent banget untuk dilakukan sebagai dampak dari obesitas. Ya. Dan ini eh, harusnya karena alasan kesehatan, bukan karena alasan kecantikan. Ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kalori yang tubuh serap untuk mendorong penurunan berat badan dengan cara apa? Dengan cara lambungnya itu dikecilin ukurannya. Di istilah yang dipakai diantaranya adalah potong lambung gitu ya.
Kemudian ada yang mengatakan ikat lambung. Ya, jadi ukuran lambungnya itu pada prinsipnya adalah ukuran lambungnya diperkecil supaya apa? Supaya kapasitasnya berkurang, terus cepat kenyang, ya, terus jadi langsing gitu kan harapannya begitu. Tapi kondisi ini ya tindakan invasif dan mestinya mahal sekali. Nah, itu dilakukan oleh artis ini ya. Ini mungkin Mas Udin nggak kenal ya karena jadi langsing tadinya gemuk. Oke, kemudian tadi Melly Goeslaw ya. Mungkin sudah banyak yang mendengar ceritanya. Kemudian hal-hal yang perlu ya diantaranya adalah meningkatkan aktivitas itu tadi ya. Kemudian melalui olahraga. Nah, ini juga sangat eh, hal yang sangat murah meriah, tetapi dia berdampak sangat baik, tetapi orang banyak yang malas melakukannya dengan alasan kesibukan. Nah, ini yang eh, harusnya memang menjadi satu pemikiran sendiri yang khusus ya, menjadi salah satu program wajib yang harus dilakukan, terutama untuk para tenaga kesehatan. Ya, nakes-nakes itu kan harus melayani orang yang sakit, jadi mestinya mereka tidak boleh sakit. Di antaranya adalah menjaga kebiasaannya berolahraga. Nah, untuk berolahraga ini ada beberapa aturan ya. Jadi sebenarnya olahraga itu walaupun ya memang kurang efektif untuk menurunkan berat badan, ya tidak mengubah lemak tubuh secara bermakna, tidak mengecilkan jaringan tubuh, ya, sehingga olahraga itu perlu ditambah dengan tindakan lain supaya tetap eh, sehat gitu. Artinya yang penyebab utamanya tadi kan karena asupannya yang berlebih, ya sudah, maka kita stop saja di situ. Di stop di asupannya yang berlebihan tadi, kemudian diperbanyak pembakaran dari cadangan lemak. Jadi harus ada kombinasi dengan usaha-usaha yang lain. Nah, kemudian makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi diantaranya adalah ayam yang lehor, daging kambing, gaji, gorengan, santan, susu, dan makanan yang banyak lemaknya. Ya, termasuk juga adon kue-kue itu kan juga ya ada beberapa yang harus apa, dipastikan bahwa hmm, konsumsi orang Indonesia ya dengan model snack-snack seperti kita sekarang ini ya tidak menguntungkan gitu. Walaupun mungkin makanan berlemak itu sudah dikurangi, tetapi kalau karbohidratnya, khususnya dalam bentuk gula, itu tinggi, maka dia akan cepat sekali termetabolisme dan kalau berlebihan udah langsung di stok dalam bentuk lemak semua. Kemudian untuk makanan berkolesterol yang sebelah kanan contohnya ya. Nah, ketika seseorang mengalami obesitas, maka dietnya juga harus ditentukan. Ya, apakah mau diet yang rendah kalori atau yang sangat rendah kalori. Perlu diatur supaya bisa cepat mencapai target yang diinginkan. Nah, ini untuk penjelasan untuk yang mudah tadi, ya, atau liposuction menggunakan alat sedot lancip ya pada zaman dulu ya. Kemudian alat sedot tumpul tahun 77 di Prancis dan di Amerika. Ya. Nah, saat ini ada beberapa teknik pembedahan ya. Oke, jadi alasan-alasan tertentu karena para artis misalnya itu kan public figure yang harus selalu tampil, nah makanya sampai mengupayakan atau mereka menganggap bahwa kondisi fisik itu adalah aset gitu. Ya, sebenarnya tidak hanya artis, kita pun juga memiliki aset berupa tubuh yang sehat begitu ya. Nah, kemudian
Pengatasan obesitas dan berkolesterol dengan obat bahan alam atau istilahnya fitoterapinya, ini ada beberapa cara. Kalau tadi penyebabnya adalah tingginya asupan dan kurangnya pengeluaran, maka pengatasannya adalah sama. Yang pertama adalah kurangi masukan lemak dan kolesterol. Ya. Kemudian yang kedua, turunkan kadar kolesterol. Ya. Mengurangi masukan lemak dan kolesterol itu bisa dengan cara apa? Sebentar ya. Macet-macet ya. Oke. Suka macet. Oke, nah ini tindakan pembedahan yang memang sudah ada sejak dulu ya. Tetapi seperti tadi bahwa alasannya adalah alasan medis. Kemudian yang ini tadi untuk pengatasannya, jadi ada dua cara, karena tadi penyebabnya adalah asupan dan kurangnya yang dikeluarkan, maka di sini pengatasannya juga sama, masukannya dikurangi, kemudian yang dibongkar ya atau yang sudah ada di dalam itu diturunkan kadarnya. Sama dengan yang itu terapi asam urat kemarin kan dari intake-nya dikurangi, kemudian aktivitas yang internal itu ditambah. Oke, jadi di sini ada 5 ya poinnya ya. Oke, setelahnya ada penjelasannya nggak? Ada penjelasannya. Ada sedikit. Nah, bagaimana caranya mengurangi masukan lemak dan kolesterol di dalam tubuh? Pertama adalah kurangi nafsu makan. Jadi buatlah orang itu dia malas untuk makan, bukan? Ya jelas nggak ada intake yang berlebihan nantinya. Kemudian yang kedua, ketika makanan itu sudah masuk di dalam tubuh, maka hambatlah absorpsinya. Supaya apa? Ya supaya makanan-makanan tadi dia hanya numpang lewat di usus. Ya, jadi ususnya kan eh, tidak selektif gitu kan ya. Dia bisa saja memasukkan seluruh orang-orang yang ada di depan. Kemudian yang ketiga adalah laksatif. Laksatif itu kan urus-urus. Ya. Jadi ketika orang sudah minum, dan makan atau minum, kemudian dikasih laksatif, bisa dibayangkan nanti juga akan cepat. Yang keempat, menghambat enzim lipase. Juga oke ya, menghambat enzim lipase. Enzim lipase itu enzim yang membongkar lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi lemak yang tidak membentuk kolesterol. Bisa juga. Jadi poin-poin ini saya kira poin-poin yang cukup jelas ya. Kemudian jalur yang kedua adalah dari jalur menurunkan kadar kolesterol. Ya, dengan cara apa? Menghambat biosintesis kolesterol dan yang kedua, memacu produksi cairan untuk tubuh. Kemudian menyerap lemak. Ya, itu bagian. Tiga bagian ya untuk menurunkan kadar kolesterol.
Oke, ini hanya contoh-contoh untuk pengujiannya saja ya. Contoh pengujian yang menggunakan nilai. Aduh, balik lagi nggak bisa pindah. Oke, oke, udah. Oke. Nah, yang pertama adalah mengurangi nafsu makan. Ya, oke. Nah, untuk menekan nafsu makan di sini digunakan sebagai contoh saja menggunakan Guasuma olivolia. Kenapa bisa begitu? Kan dia punya mucilago. Mucilago itu seperti vegeta itu ya, serat tanaman yang dia bisa mengembang di dalam usus sehingga dengan mengembangnya si mucilago ini di dalam usus, maka akan dikirimlah sinyal ke otak ya, supaya tidak merasa lapar. Sudah dikirim gitu ya. Eh, Tahan ngomong nih, oke. Jadi ada rangsang em, secara mekanis gitu ya, secara mekanis, secara fisik ya, ketika usus atau lambung itu dalam kondisi yang penuh, ya, maka tidak akan dikirimkan sinyal lapar. Nah, sehingga kondisi ini bisa menguntungkan bagi si pasien yang mengalami lupus. Nah, penelitian klinisnya juga sudah ada. Kemudian ada pengle, pusing berkas molar, ini memacu rasa mual, kadang menyekat sirinya. Nah, kemudian yang kedua, kita menghambat absorpsi. Menghambat absorpsi. Nah, bagaimana caranya menghambat absorpsi? Ketika seseorang sudah makan, maka dijaga supaya lemaknya itu tidak ikut masuk. Cuma sayangnya, penghambatan absorpsi ini belum bisa untuk keseluruhan, ya kan? Belum bisa untuk eh, keseluruhan, belum bisa. Karena penghambatannya itu tidak selektif gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah senyawa tanin yang dia harapannya memang diberikan untuk membantu mengecilkan pori-pori pada usus. Oke. Contoh-contoh penelitian yang lainnya. Bisa. Oke, kemudian ada juga penelitiannya in vivo pada hewan uji dan in situ pada organ. Tetapi kalau in situ ini kita belum pernah melakukannya di lab. Ya, kemudian untuk menghambat absorpsi, itu masih sama ya. Di menekan nafsu makan, sudah. Kemudian menghambat absorpsi. Nah, apa yang bisa menghambat absorpsi? Ternyata positif Belanda itu juga bisa. Dia karena tadi dia punya tanin toh, dan taninnya berikatan dengan protein melapisi dinding usus. Jadi ketika masuk, ya, maka sudah otomatis akan dihambat absorpsinya. Nantikan jika ada konsentrasi. Oke.
Nah, ini contoh-contoh yang lain yang dia bersifat membuat absorpsi. Ada kata rena, ya. Kemudian apa kayu rapat atau parameri ya buah delima. Kamir ini adalah bahan-bahan alam yang dia memang memiliki kandungan tanin yang cukup tinggi ya, sehingga dia akan mengalami pembentukan kompleks dengan protein sehingga akan melapisi dinding usus. Ketika dinding usus itu terlapisi oleh kompleks tadi, maka berbagai macam senyawa dia akan gagal terabsorpsi gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak selektif untuk penghambatan absorpsi. Karpe hanya menghambat absorpsi lemak, tapi ternyata bisa menghambat yang lain. Kemudian laksatif ya. Laksatif ini diberikan obat per oral. Oke ya, jadi model-model seperti ini bisa dipakai untuk pengujian apakah suatu obat itu dia bisa dipakai pelangsing atau enggak. Jadi untuk menurunkan berat badan itu bisa juga kita pakai obat-obatan atau kita bisa pakai bahan alami yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya melancarkan BAB, digital engineer, ya. Kenapa begitu? Karena tadi sifat musilakonya yang mengembang, maka kemudian pada beberapa jam setelah itu, maka akanlah muncul rangsang lagi untuk menuju tempat penjemputan. Jadi di sini ada biji daun sendok, ini diantaranya adalah contohnya ya, atau belantakum air ya. Dia juga mengandung polisakarida sama dengan yang ada pada daun jati Belanda. Jadi sifatnya serat larut air, dia akan mudah juga mengembang dalam usus. Akibatnya apa? Karena ada rangsang mekanis berupa pengembangan penuh gitu ya, maka kemudian dikirimlah sinyal ke otak sehingga otak ini memerintahkan kepada usus untuk melakukan gerakan peristaltik. Nah, maka terjadilah proses laksatif itu. Jadi disebut bulk. Bulk itu meruah ya. Jadi banyak jumlahnya ya, dia mengotori dinding usus. Nah, ini contoh lain pada buah cabe, buah pace, dan selama lagi terang muli akar gembak dan interakinum. Nah, kemudian tadi masih ya mengenai semipase tadi, oke, kemudian karena nanti kita akhiri. Jadi, ketika proses metabolisme lemak itu kan membutuhkan lipase ya. Jadi lemak itu dia bisa diabsorpsi dalam tubuh manusia setelah dimetabolisme oleh lipase ini. Kalau lipase ini diblokir, ya maka lemaknya dia tidak akan bisa berubah menjadi asam lemak dan kolesterol, sehingga tidak akan bisa masuk di dalam sel. Gitu ya. Jadi hambatannya menghambat enzim lipase ini supaya lemaknya tetap utuh, sehingga tidak bisa diabsorpsi. Oke. Jadi di dalam tadi daun jati Belanda tadi berarti daun jati Belanda ini memiliki efek yang beragam karena dia bisa apa, bisa menghambat enzim lipase ini ya sehingga dia bisa bekerja dari banyak sisi dengan aksi komplementer ya. Tadi dari masalah fiber tadi ya, mucilagonya tadi, kemudian taninnya dan alkaloidnya. Jadi di dalam daun jati Belanda itu ada 3 komponen senyawa aktif yang itu bisa saling mendukung itu sampelnya. Kemudian mengkonsumsi lemak yang tidak membentuk kolesterol ya, bisa minyak yang dijual di pasaran ya. Kemudian ini untuk
Yang kedua, strategi terapi yang kedua, kalau tadi yang pertama tadi kan bagaimana mengurangi asupan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya menurunkan kadar kolesterol yang ada di tubuh. Nah, ini membutuhkan garam empedu. Oke, jadi gimana ya kalau kena garam empedu, bagaimana sifat? Kemudian ada lagi bawang putih dan temulawak. Oke, oke. Nah, ini contohnya adalah bawang putih. Ya, kemudian ada temulawak. Yang ketiga ada ketosa. Kemudian ada pula bahan-bahan yang lain. Di antaranya daun asam, buah belimbing, daun kemuning, buah jeruk nipis. Ini adalah beberapa contoh ya atau panduan ramuan yang bisa dibuat sendiri ya. Dan itu akan menjadi bagian dari penilaian gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu. Kemudian kita lanjut beberapa poin melalui Zoom. Itu ya. Baik, Bu. Jadi semua. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.